Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Kiranya semua masih tetap sehat, semangat ya, meskipun belajar di rumah kita tetap bersyukur ya, masih bisa belajar lewat video call bersama Bunda dan Pak Leli. Oke anak-anak, kita hari ini mau mendengar cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita mau nyanyi Tanganku Ada Dua. 1, 2, 3. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, saya mau mendengar cerita firman Tuhan. Tolong Tuhan, saya mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Anak-anak, kalian pernah melihat bayi ya? Mungkin di rumah ada yang punya adik bayi ya. Adik bayi ini bisanya cuma menangis ya, kalau lapar, kalau dia pipis ya, dia bisanya cuma menangis. Kalau anak-anak pasti sudah hebat nih ya, kalau mau makan, lapar, bisa bilang sama papa mama. Tetapi kalau adik bayi, dia masih harus dijagai ya, dia harus disusui sama mama ya, harus diberikan makan, harus ganti popok, nggak bisa sendiri karena masih bayi. Nah, hari ini Bunda ingin bercerita tentang bayi Musa. Sudah siap mendengar cerita firman Tuhan hari ini? Ya, oke, kita mau dengar cerita firman Tuhan tentang bayi Musa. Setelah Yusuf meninggal, orang Israel masih tinggal di tanah Mesir. Mereka bertambah banyak jumlahnya. Fir'aun, raja Mesir, dia begitu melihat orang Israel bertambah banyak, dia menjadi ketakutan anak-anak. Dia memerintahkan tentaranya untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel. Ibu-ibu bayi orang Israel menjadi ketakutan karena bayi-bayi mereka yang laki-laki harus ditangkap oleh Fir'aun. Pada suatu hari, Ibu Yokebed, dia punya bayi laki-laki. Dia takut, aduh, bayiku ini pasti nanti akan ditangkap oleh Raja Fir'aun. Dia sembunyikan bayinya itu. Ternyata bayi ini semakin hari dipelihara Ibu Yokebed, semakin besar. Dia takut tentara-tentara Raja Fir'aun pasti akan tangkap bayi itu. Tetapi Ibu Yokebed membuat keranjang anak-anak. Bayinya itu ditaruh di keranjang dan dia bawa ke tepi sungai. Miriam adalah kakak bayi itu. Miriam mengikuti kemana bayi itu pergi. Tiba-tiba anak-anak putri Fir'aun datang ke sungai itu dan melihat bayi itu. Dia merasa kasihan anak-anak karena bayi itu menangis. Lalu diangkatnya bayi itu. Dan Miriam mendekati putri Fir'aun lalu mengatakan bahwa dia akan mencarikan ibu pengasuh bayi. Lalu Miriam pergi ke Ibu Yokebed. Dia mendatangi putri Fir'aun. Lalu putri Fir'aun berkata kepada Ibu Yokebed, tolong rawat anak ini, beri dia susu. Tapi putri Fir'aun tidak tahu kalau Ibu Yokebed itu ibu asli dari bayi itu. Maka dirawatlah bayi ini sampai usia 3 bulan. Setelah itu diberikan kembali kepada putri Fir'aun dan dia diangkat menjadi anak putri Fir'aun. Dan anak bayi tadi diberi nama Musa, yang artinya
diangkat dari air. Nah, demikian anak-anak cerita tentang bayi Musa yang sudah diselamatkan, ya, jadi ditangkap oleh Raja Fir'aun. Dia diselamatkan Tuhan, ya, dengan cara Tuhan. Dari cerita ini kita dapat simpulkan anak-anak bahwa Tuhan itu begitu baik bagi kita semua, ya. Tuhan memelihara kita meskipun kita tidak bisa bertemu di sekolah tatap muka, di luar sana masih banyak virus corona, tetapi Tuhan selalu menyertai kita, menjagai kita. Kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi semangat meskipun belajarnya dari rumah, ya. Oleh karena itu, Bunda harap anak-anak kalau disuruh sama papa, mama, orang tua, kalian juga nggak boleh membantah, ya. Kalau lagi belajar, waktunya video call, waktunya belajar, gak usah disuruh-suruh sama orang tua, ayo mandi, ayo siap-siap. Tapi anak-anak harus sudah siap sendiri, belajar dengan semangat, dengan sukacita. Oke anak-anak, sekarang kita akan mengakhiri cerita hari ini. Kita mau berdoa bersama, ya. Kita akan nyanyi, tangan dilipat, mata ditutup. 1, 2, 3. Tangan dilipat, mata ditutup. Ku mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih saya sudah mendengar cerita firman Tuhan hari ini. Berkatilah kedua orang tua kami, berkati juga setiap kami, berikan kami semua kesehatan, pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.